Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, di video kali ini jadi gua mau memberikan tips ya untuk perawatan ikan cupang betina setelah dipijat atau setelah dikawinkan ya. Biasa kan kalau habis dikawinin si betina kan pada sobek ya siripnya gitu ya, ekornya juga. Nah, jadi kemarin juga ada yang nanya, "Bang, ikan cupang betina kalau habis di breed kan pada sobek, itu cara ngobatinnya gimana Bang?" Ya diobatin ya, yang jelas jangan dikasih betadin ataupun obat merah ya teman-teman, karena itu bukan buat ikan. Ya jadi di video kali ini makanya gua kasih tipsnya ya untuk perawatan ikan cupang betina yang setelah di breed atau dikawinkan ya. Nih, jadi gini nih teman-teman. Oke, simak terus videonya. Ya, yang pertama-tama yang harus kalian siapkan yaitu adalah wadah ya atau tempat ya. Terserah kalian mau pakai apalah ya tempatnya, mau toples, mau soliter ataupun botol renan ya, botol air mineral gitu ya. Nah, ini di sini gua biasa memakai toples gitu ya. Nih, toples ukuran 2 liter tapi diisi airnya tuh jangan penuh-penuh teman-teman. Jangan kebanyakan ya. Volume airnya cukup sekitar 10 cm aja lah ya. Nih. Tuh ini tuh. Ya, jadi ini toples ukuran 2 liter ya. Nih. Nah, lalu dikasih air yang udah diendapin ya. Dikasih air endapan gitu ya. Kalau misalkan kalian pakai air pump gitu ya, PDAM, diendapin dulu. Di sini gue juga meskipun pakai air sumur ya, sumur gali, tetap gue ngendapin air gitu teman-teman, buat ganti air ataupun buat pengobatan ikan gitu ya. Kalau ikan sakit, bagus kan air yang diendapin dulu gitu. Nah, jadi kalau misalkan udah diisi air segini, cukup kalian tambahin garam aja lah ya. Secubit lah ya, istilahnya nih garam ikan tuh. Ya, segitulah ya. Itu ada sekitar 7-8 butir lah ya. Karena itu kecil-kecil jadi kelihatan banyak. Nah, itu fungsinya garam ikan kan untuk membunuh bakteri lah ya di dalam toples atau soliter. Lalu jangan lupa dikasih obat biru teman-teman. Nih ya, obat biru biasa gue pakai 3 tetes aja. Tuh, cukup segitu aja ya. Nah, lalu dikasih air ketapang atau air secang lah ya. Di sini gue pakai ekstra secang teman-teman. Ya, kita bikin pekat ya, karena lebih pekat lebih bagus juga teman-teman, apalagi untuk pengobatan ya. Tuh udah pekat ya. Ini kan ekstra secang atau kayu secang juga sama fungsinya seperti daun ketapang ya, untuk pengobatan ikan, buat ini juga menetralisir pH air gitu ya. Kebetulan gua baru aja ngangkat ikan nih yang habis gua breed ya teman-teman. Nah, itu dia. Dia sobek nih. Ekornya, sirip anal juga tuh kelihatan ya. Tuh. Hancur ya kan? Ini biasa kalau di breed atau dikawinin gitu kan, dia pastilah ya cedera dia fisiknya ya. Jadi cukup menggunakan air endapan lalu dikasih ketapang atau secang gitu ya. Dan airnya juga jangan terlalu banyak teman-teman, cukup 10 cm lah ya. Nih. Ini gue pakai toples yang ukuran 2 liter ya. Jadi cukup 10 cm aja airnya.
Kenapa? Karena kalau airnya kebanyakan dia kadar oksigennya tuh sedikit teman-teman. Makanya harus ya minimal 10 cm lah ya, dia jadi banyak oksigennya di dalam air. Tuh. Jadi seperti ini, dikasih obat biru, juga dikasih garam ikan ya. Untuk membunuh bakteri yang ada di sini nih, di dalam soliter atau toples ya. Jadi seperti ini perawatannya teman-teman. Kalau misalkan ikan yang baru dipijah, baru di breed ya, ekor sobek, sirip juga pada hancur tuh ya, grepes. Oke. Nah, jadi seperti itu dia teman-teman perawatannya ya, untuk mengobati ikan yang siripnya sobek gitu ya, setelah pemijahan atau setelah proses perkawinan ya. Jadi cukup menggunakan air minimal tuh 10 cm ya, volume airnya, lalu dikasih garam ikan, dikasih obat biru, terus dikasih ketapang juga ataupun ekstra secang ya. Jadi insya Allah kalau misalkan udah perawatannya seperti itu, pasti ekor juga bakal rapi lagi, sirip juga pasti bakal rapi lagi lah ya, yang sobek, yang hancur gitu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini video dari gua, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.